warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, silakan saksikan video berikut ini. Oke, langkah awal pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan proyek dengan menyusun WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini berfungsi untuk memecahkan keseluruhan proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Kami mengelompokkan aktivitas berdasarkan fase-fase penting seperti perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi dan evaluasi. Dengan WBS ini kami dapat mengidentifikasi dan mengatur lebih dari 100 task secara terstruktur dan sistematis. Seperti di berikut itu ada 169 task yang tersedia di dalam proyek yang telah dibuat dengan dibagi menjadi bab. Ada 9 bab. Yang pertama itu ada inisialisasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, keempat ada development, kelima ada testing, keenam ada deployment, 7 ada maintenance, dan 8 ada dokumentasi, dan ke-9 ada project management. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan dan penambahan resource, yaitu setelah kita menyusun WBS, tahap selanjutnya adalah melakukan penjadwalan. Kita melakukan pendekatan Gantt chart untuk menentukan durasi tiap task beserta tanggal mulai dan selesai. Setelah itu, resource atau sumber daya manusia ditambahkan pada tiap aktivitas mulai dari project manager, business analyst, UI UX designer, hingga quality assurance. Kami juga menetapkan durasi realistis berdasarkan estimasi beban kerja dan kapasitas tim. Hasilnya, kita memperoleh jadwal pelaksanaan proyek yang jelas dan terukur. Jadi, setelah kita menyelesaikan seluruh task yang akan dibuat, task yang akan dikerjakan, pertama kita harus menentukan durasi berapa harinya kira-kira task tersebut dapat selesai. Kemudian untuk di Microsoft Project kita bisa menggunakan auto schedule. Tanggal start dan finish akan muncul ketika predecessor diisi. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengisi durasi, kemudian mengisi predecessor, karena start dan finish akan otomatis berubah dengan auto schedule. Terus kemudian adalah menemukan critical path. Critical path itu apa sih? Yaitu jalur kritis atau jalur terpanjang dalam jaringan proyek yang menentukan waktu penyelesaian minimum proyek dengan menentukan critical path. Kita dapat menemukan task mana yang tidak boleh mengalami keterlambatan menggunakan metode PERT dan diagram network untuk menentukan critical path ini. Contohnya, jika task pengembangan backend mengalami delay, maka proyek secara keseluruhan juga akan ikut mundur. Terus selanjutnya adalah simulasi keterlambatan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana simulasi keterlambatan. Di sini yang saya akan contohkan adalah keterlambatan dari inisialisasi. Di situ kita punya buffer time. Misalnya di dalam bab 1 inisialisasi terjadi keterlambatan, maka buffer time akan diaktifkan dengan cara di task nomor 9, maka predecessor yang akan kita masukkan adalah predecessor nomor 7, bukan nomor 6. Ketika predecessor nomor 7 diisi, maka tanggal mulai, yaitu tanggal terakhir finish dari buffer time di task nomor 7. Dan simulasi tersebut mengetahui bahwa keterlambatan desain bisa menunda integrasi yang lain. Jadi tanggalnya mundur secara otomatis. Kita tidak perlu mengubah keseluruhan karena sudah auto schedule. Jadi hanya diubah di predecessor, dan juga jika buffer time tidak digunakan, maka di work complete itu tidak perlu diisi untuk mengurangi actual cost.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Skara Juminasi. Saya di sini sebagai Project Manager dari Skartek Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis, yaitu tentang aplikasi warehouse. Sebuah sistem aplikasi manajemen gudang berbasis web yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan visibilitas operasional gudang di perusahaan Anda. Latar belakang perusahaan kami itu di industri manufaktur, pengelolaan gudang memegang peranan yang sangat krusial. Namun, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan seperti kehilangan data stok, kesalahan pencatatan, keterlambatan distribusi barang. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi digital yang dapat mengatasi semua tantangan tersebut secara terintegrasi. Tujuan kami adalah kami menyusun untuk menindaklanjuti kebutuhan perusahaan Anda dalam memiliki sistem manajemen gudang dengan alur kerja internal. Kami menawarkan aplikasi warehouse dalam bentuk penjualan hak pakai permanen tanpa biaya lisensi tahunan yang memberikan kontrol penuh pada perusahaan Anda terhadap sistem ini. Solusi yang kami tawarkan yaitu aplikasi warehouse memiliki fitur-fitur utama seperti: yang pertama, manajemen stok barang secara real time. Yang kedua, pelacakan barang masuk dan keluar. Yang ketiga, modul login multi-user dengan pembagian hak akses. Yang keempat, laporan harian dan bulanan yang otomatis. Yang kelima adalah integrasi dengan ERP dan perangkat seperti barcode scanner. Sistem ini berbasis web sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa instalasi yang rumit. Strategi eksekusi. Kami membangun sistem ini melalui 5 tahapan utama. Yang pertama, analisis kebutuhan Anda. Kami menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh Anda. Yang kedua, kami mendesain sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, yaitu pengembangan front end dan back end setelah kami menentukan sistem yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yang keempat adalah ketika sistem sudah selesai, kami akan melakukan uji coba sistem, testing, dan QA. Yang kelima adalah implementasi dan pelatihan pengguna. Metode manajemen proyek yang kami gunakan adalah Scrum dengan evaluasi mingguan, pengujian bertahap, dan pelatihan intensif menjelang implementasi. Tim pengembang yang akan menjalankan aplikasi ini merupakan tim yang profesional yang terdiri dari ada project manager, yaitu saya sendiri, business analyst, system analyst, UX designer, front end dan back end developer, database administrator, quality assurance, technical writer, produk, dan research fitur. Beberapa fitur unggulan yang akan diserahkan kepada perusahaan Anda meliputi dashboard statistik gudang, sistem login dengan hak akses terstruktur, modul ekspor ke Excel dan PDF, sistem backup dan enkripsi data, responsif untuk perangkat mobile, dukungan integrasi dan API. Terus keunggulan proposal kami yang pertama, desain antarmuka yang modern dan user friendly karena telah disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, bebas biaya langganan tahunan karena aplikasi yang kami jual adalah aplikasi hak sepenuhnya kepada Anda. Disesuaikan khusus untuk kebutuhan perusahaan kalian. Terus dukungan teknik dan dokumentasi yang lengkap. Sistem dikembangkan dengan pendekatan agile dan fleksibilitas yang tinggi. Estimasi investasi yaitu sebesar 541 juta, sudah termasuk pengembangan aplikasi yang lengkap, dokumentasi teknis dan pelatihan, server dan maintenance awal selama 3 bulan. Catatan, harga ini masih dapat disesuaikan tergantung revisi uang lingkup dan kebutuhan tambahan. Kami percaya bahwa aplikasi warehouse dapat menjadikan mitra strategis dalam proses digitalisasi dan efisiensi operasional gudang perusahaan Anda. Proposal ini bersifat eksklusif dan akan kami sertai dengan dokumen perjanjian jual putus resmi. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut, termasuk sesi demo dan penyesuaian sistem sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya Skara Juminasi sebagai Project Manager dari Skartek Nusantara, siap membantu Anda mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan. Dadah.